Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita bersama, dan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga hari ini kita memperoleh rahmat dan dilapangkan hati dan pikiran oleh Allah dalam memperoleh ilmu darinya. Baiklah, kita mulai saja agar tidak berlama-lama karena ini Zoom yang 40 menit. Jadi kalau nanti terhenti tolong di masuk lagi ya. Oke, kita mulai share screen. Oke, kita telah masuk pada sesi 15. Sesi sebelumnya ya, sesi 14 kita belajar tentang regresi sederhana. Kalau sederhana berarti hanya ada dua variabel, yaitu X dan Y. X-nya cuma satu dan Y-nya cuma satu, seperti itu. Nah, sekarang apa bedanya dengan regresi berganda? Ya, sebagai pengantar, berganda adalah X-nya ada lebih dari satu ya, ada 2, X2, X3, dan berpengaruh terhadap Y. Ingat ya, jika dia menggunakan kata regresi, berarti bahasa Indonesianya adalah pengaruh. Oke. Kalau dia korelasi, berarti adalah hubungan. Nah, ini adalah lanjutan, ini sebagai pengantar saja dari saya. Oke, mari kita lanjut. Nah, kita belajar dulu tentang konsep dasar. Secara tidak sengaja kita telah belajar ya di sesi 14. Nah, ini harus perlu ya, R dan R kuadrat. Nah, yang jelas kita mencari R kuadratnya dulu ya. Jika kita dapat R-nya misalnya 2, berarti R kuadratnya adalah 4. Nah, kalimat ini perlu. Kenapa? Berarti kalau hasilnya ini misalnya ya, misalnya kita memperoleh 0,6, berarti adalah 60%. Kalau saya tanyakan berapakah R kuadratnya, 0,6 atau 60%, Pak? Artinya apa? Nah, buat artinya. Artinya adalah, buat kalimatnya, kalau ada ujian, ada tugas, artinya adalah seperti ini. Variabel X, sebagai pengantar saja, berpengaruh terhadap variabel Y sebesar 60%. Nah, itu kalau sederhana. Sederhana cuma satu ya. Kalau dia regresi berganda, berarti variabel X1, X2, X3 secara bersama-sama, yaitu kalimatnya bersama-sama berpengaruh terhadap Y sebesar 60%. Gitu ya. Oke. Selanjut. Suara saya dengar ya, Ayu, Bu Titi, Bu Sari. Oke, selanjut. Nah, semoga tugas kemarin paham ya apa yang dibuat rekan-rekan semuanya. Nah, asumsi standar, asumsinya seperti apa? Nah, itu kan kita bahas. Kemudian variabel nami seperti apa? Regresi linear seperti apa? Uji hipotesis seperti apa? Nah, ini sebagai tambahan aja ya. Bahwasanya kalau regresi itu ada dua ya. Linear satu dan kedua non linear. Linear itu dibagi lagi, linear sederhana dan linear berganda. Sederhana telah kita pelajari di sesi kemarin, 14 ya. 14. Nah, berganda pada kesempatan hari ini, yaitu 15. Nah, linear kan kita singgung sedikit. Yang jelas dia kalau sederhana adalah Y sama dengan AX tambah B. Ini pengantar ya. Kalau berganda, Y AX tambah
Bx sampai N dan C. Nah, jadi konstantanya kalau di sederhana cuma B, di sini konstantanya C. Karena kalau berganda, ya banyak, artinya berganda, ada banyak, X-nya ada banyak, gitu ya. Dan linear seperti apa? Nah, nanti kita bahas ya, seperti apanya. Oke, silakan absen yang baru datang. Loh, Yola tadi mana? Jadi udah masuk. Oh, Bu Titi. Yola, suara saya dengar ya? Ada, Pak. Oke, lanjut. Nah, bagi yang telah buat tugas, sebenarnya kalau udah upload semuanya, mau saya bahas tugasnya seperti itu ya. Tapi nggak apa-apa, ini sebagai pengantar. Ini nampak ya. Nah, ini tugas kemarin ya. Jadi, kalau sederhana, X-nya 1 ya. Pengaruh X terhadap Y. Nah, X-nya apa? Ketampanan ya. Ini karena semuanya perempuan, kita mencari eh, hipotesis. Betul nggak hipotesis kita itu bahwa tampan itu membuat cinta nggak? Ah, seperti itu ya. Oke, sebentar. Nah, Y-nya adalah cinta. Semuanya udah upload tugas sebelum sempat sinyal jelek keluar masuk jadinya. Oke. Saya cek dulu siapa yang tidak bisa masuk tadi. Oh, udah masuk. Saya screen lagi. Nah, ini pertanyaan pertama itu harus gimana? Nah, manakah variabel Y, variabel X? Nah, seperti ini ya. Nah, nomor dua gimana? Masukkan angkanya pada persamaan. Berarti kita masukkan rumusnya. Rumus A, rumus B. Nah, seperti itu ya. Nilai T hitung. Nah, T hitungnya berapa? Pakai rumus, ya. Rumus T hitung. Oke. Nah, nilai R kuadratnya berapa? Nah, lebih bagus buat misalnya tadi saya bilang 70%. Nah, berarti pengaruh ketampanan, langsung aja buat kalimatnya ya. 30 probel X terhadap cinta, sorry, adalah sebesar, sorry, 70%. Itu kalimatnya ya. Nah, seperti itu. Bagi yang belum yang sudah buat tidak apa-apa. Ini sebagai pelajaran, pemberitahuan bagi rekan-rekan semuanya ya. Oh, keluar lagi. Oke, sebentar. Jelek sinyalnya ya. Waiting room. Silakan masuk lagi. Masuk lagi. Nah, itu dia ya. Oke, sudah masuk semuanya. Saya lanjutkan. Nah, itu tadi. Kalau T hitung, kalau menggunakan SPSS, maka akan mudah. Yang akan keluar, kita masukkan ke SPSS, maka persamaan A-nya akan dapat, B-nya akan dapat, T hitung akan dapat. Berarti tugas kita adalah membandingkan dengan T tabel ya.
apakah besar atau kecil. Ya. T tabel adalah N kurang 2. Ya. Lihat 0 komanya, 0,5 kah atau 0,1? 0,0 atau 0,1 seperti itu. Nah, uji F-nya di sini ada uji F. Ada ya. Berarti lihat juga signifikannya, signifikan titik atau signifikan hitung ya. Signifikan hitung. Seperti itu. Apakah lebih besar atau lebih kecil dari 0,05 atau sesuai ini? Ya. Di sini saya buat signya berapa ya? Signya 0,05 saja ya, 0,05. Tapi yang udah buat tidak apa-apa, yang penting paham ya. Oke, lanjut. Regresi berganda adalah pengembangan dari regresi sederhana atau disebut juga dengan canggih atau rumit ya. Canggih itu bahasa lainnya adalah rumit. Kenapa rumit? Karena rumus yang digunakan lebih rumit. Nah, tidak sesederhana. Nah, kemarin sederhana bisa menggunakan rumus apapun. Rumus regresi sederhana. Nah, kemudian variabel X lebih dari satu atau variabel Y-nya hanya satu ya. Kalau sederhana adalah Y sama dengan AX tambah B. Kalau dia variabel berganda berarti X-nya ada 2. X1, X2 tambah C. Ya. Oke. Nah, kemudian juga ada istilah moderator. Nah, moderator seperti apa? Nah, jadi kalau kita buatkan gambar, sederhana adalah seperti ini. X1 KY. Nah, itu gambarnya. Bagaimana kalau kita berganda? X1, X2, nah dia bersama-sama, nah seperti ini. Ya, seperti itu gambarnya. Nah, bagaimana kalau dia ada moderator atau berjenjang atau dia memoderasi seperti orang moderator ya. Moderator itu seperti apa? Dia menyambungkan antara pihak 1 dan pihak 2. Seperti ini. X1 nah berhubungan dengan X moderator, nah berhubungan dengan Y, seperti itu. Nah, itu disebut dengan berjenjang. Jadi dia berhubungan dulu ke sini, kemudian X moderator ke sini, dan kemudian X1 baru ke Y-nya. 3 kali hubungannya. Seperti itu. Misalnya apa? Kalau sederhana, oke lah, kita telah pelajari ya. X1 itu adalah misalnya pengaruh karyawan terhadap gaji, ya. X moderatornya gaji, dan Y-nya adalah kinerja perusahaan. Jadi kalau moderator itu bisa naik, ya, bisa naik, bisa turun. Jika gaji naik, maka performa perusahaan atau pemerintahan atau daerah akan naik. Kalau kinerja, X1-nya kinerja, X moderatornya adalah gaji, seperti itu. Nah, kita mencari adalah hubungan signifikan atau disebut juga pengaruh signifikannya. Makanya disebut dengan sig titik. Nah, itulah kita cari. Jadi ingat ya, untuk hipotesis berarti T hitungnya harus diperhitungkan, harus besar, dan sig-nya harus kecil dari 0,0, 0,05 atau 0,01. Lanjut. Nah, perhitungan lebih kompleks dari, nah ini sudah dijelaskan tadi ya, sudah selesai. Kemudian analisis banyak menggunakan asumsi dasar. Nah, asumsi dasar seperti apa? Misalnya seolah-olah gitu ya, kita kalau karyawan, nah asumsi kita adalah gaji, ya, tunjangan. Nah, itu menggunakan asumsi dasar. Kinerja karyawan itu dinilai dengan gaji, tunjangan, gitu ya, masa cuti, gitu ya. Asumsi dasar. Kemudian asumsi normalitas, ya. Ini yang saya jelaskan sebelum-sebelumnya. Untuk asumsi regresi sederhana, linear, maka harus lulus uji normalitas yang pertama, multikol, hetero, dan autokorelasi. Ya, harus 4. Tapi kalau sudah lulus ya, kalau sig-nya sudah bagus nilainya gitu ya, nilai uji T hitungnya sudah bagus, biasanya semua uji asumsi dasar ini
akan lulus sendirinya gitu ya. Tapi kalau tidak lulus gimana? Nah, makanya kita menggunakan datanya harus normal dulu. Nah, kalau tidak normal berarti ini tidak akan lulus ya. Kalau tidak lulus maka kita harus menggunakan transformasi data. Itu akan kita pelajari lebih lanjut di semester berikutnya. Transformasi data. Datanya tidak kita hilangkan, tapi kita ubah menjadi LN, menjadi ABS, absolut, dan sebagainya. Oke. Nah, ini bentuk persamaan regresi ya. Jika variabel bebasnya ada 2, maka seperti ini ya. Nah, ini kalau 3. Nah, kita cukup mempelajari ini saja dulu, baik itu cara manual maupun menggunakan aplikasi. Ya, silakan buka SPSS-nya atau buka Excel-nya, ya. Nah, saya lanjutkan. Nah, ini iklan dulu sebentar. Oke. Nah, rumit ya. Tidak apa-apa. Jadi, intinya adalah dalam persamaan regresi sederhana dengan berganda berbeda. Nah, seperti itu. Ada perbedaan. Nah, rumus yang digunakan adalah kita harus membuat dulu model matematikanya, persamaan regresinya. Persamaan regresinya seperti apa? Nah, ini. Y sama dengan A tambah BX1 tambah BX B2 X2. Ya. Sehingga A adalah kalau dalam bahasa SPSS-nya atau dalam bahasa intercept ya. Intercept-nya. Oke. Nah, ini adalah variabel X1 dan X2. Sehingga dalam memasukkan rumus kita perlu menggunakan 3 persamaan. Persamaan pertama, kedua, ketiga. Ini kalau cara manual ya. Ingat. Tapi kita harus paham dulu cara manualnya seperti apa agar bisa kita masukkan SPSS. Tapi kalau langsung SPSS juga boleh. Ialah gimana? Kita praktekkan SPS manualnya ya. Jadi tidak bingung dalam mengerjakan tugas selanjutnya. Oke, ini adalah bentuk, ini kita cara manual dulu ya. Yang telah buat, silakan masukkan data yang ada di tugas ini. Nah, sembari masukkan angka ini, saya akan menjelaskan ya. Kita akan mempraktekkan ini dalam bentuk SPSS dan juga dalam bentuk Excel-nya. Ya, silakan buka atau masukkan dulu secara manual. Oke, nanti video ini juga akan saya kirimkan, saya share. Ini sebagai penjelas dulu, ya. Jadi ini adalah AN, berarti akan jelaskan. Nah, ini AN. Nah, berapa N-nya gitu ya? B1 sigma X1 ya. Berarti kalau seperti ini sigma berarti kita buat tabel. Nah, kalau dia bilang X kuadrat berarti X-nya di pangkat 2 gitu ya. Kalau 6 kuadrat berarti 62, 6 kuadrat. Kalau maksudnya XY berarti misalnya X-nya 6, Y-nya 3, berarti X-nya kali Y gitu ya, 18. Itu maksudnya ya. Atau saya buat seperti ini. Nah, pangkat ini ya. Nah, ini pangkat berarti itu. Karena ada simbol yang tidak bisa dituliskan di Excel, kecuali di Word bisa dimungkinkan. Itu maksudnya pangkat 2 ya. Atau seperti ini, pangkat 3 ya. Oke, lanjut. Kalau dia 3 variabel, nah lebih rumit lagi, tapi tidak apa-apa. Kita asalkan paham dengan 2 variabel, maka kita akan paham dengan 3 variabel, apalagi menggunakan SPSS atau Excel ya. Oke, tidak masalah. Lanjut. Nah, ini langkah-langkahnya, ini bisa dibaca ya. Yang jelas yang kita cari adalah R, maka R-nya kita kuadratkan. R kuadrat namanya, kita mencari F, atau disebut juga uji apa?
ANOVA ya. Kemudian uji T dan uji hipotesis. Uji hipotesis adalah harus lulus uji T dan uji signifikan. Nah, itu ya. Nah, ini bisa dibaca nantinya. Yang jelas persamaannya harus kita buat dulu ya. Seperti itu. Bisa dibaca biar ringkas selesai. Nah, ini sebagai informasi tambahan. Nah, Frabel dummy atau Frabel boneka ya. Apa maksud Frabel dummy? Nah, misalnya kalau saya akan berfokus pada akuntansi keuangan ya. Kalau akuntansi keuangan berarti lebih fokus pada yang sifatnya keuangan-keuangan. Seperti apa? Manajemen keuangan, analisis informasi keuangan, ya, audit, gitu ya. Nah, kalau bagi rekan-rekan semuanya di bagian pemerintah, berarti akuntansinya sektor publik, gitu ya, akuntansi pemerintahan, nah, seperti itu. Bagi yang di sektor swasta, berarti akuntansi keuangan, fokusnya sana. Nah, misalnya contohnya adalah seperti ini, yaitu variabelnya dummy atau disimbolkan dengan D, yaitu membagi kategorinya menjadi dua atau binari ya, biner 1 dan 0. Misalnya apa? Kalau di dunia SP gitu kan, suka dan tidak suka gitu ya. Kalau tidak suka berarti 0. Suka berarti 1. Berarti kalau responden menjawab tidak suka berarti kita menyamakannya dengan 0. Kalau suka berarti 1. Kenapa harus seperti itu? Karena SPSS atau Excel tidak mengetahui suka atau tidak suka. Yang mereka ketahui adalah cuma 1 dan 0 ya. Jadi mereka kan aplikasi itu ya atau robot gitu ya. Mereka tidak tahu kalimat manusia itu. Nah, dia tahunya 1 atau 0, maka disebut dengan variabel dummy atau variabel boneka. Atau laki-laki dan perempuan gitu ya. Kalau laki-laki kita kasih 1, perempuan kita kasih 0. Apakah itu emansipasi? Enggak, itu hanya menandakan aja ya. Yang penting dummy itu setara ya. Nah, setara, bukan kaya atau apa-apa, yang jelas ini hubungan setara aja. Tapi kalau hubungan yang sifatnya apa ya, bertingkat, apa namanya datanya kemarin, kalau bertingkat disebut dengan ordinal. Kalau ordinal adalah misalnya SD, SMP, SMA, baru kita kasih 1, 2, 3. Kenapa kita kasih angka ini? Karena dia tidak tahu SD itu apa, SMP itu apa, SMA itu apa. Karena kita manusia, kita jadikan bahasa kita menjadi bahasa robot, bahasa yang dimudah oleh aplikasinya. Oke, seperti itu. Nah, gitu juga dengan hubungan setara ini, laki-laki dan perempuan, kulit putih dan kulit berwarna, sarjana dan non sarjana, dan sebagainya. Bisa dibaca ya. Kemudian ini tambahan. Nah, ini adalah SPSS, tinggal dimasukkan aja ya. Rasnya dalam bentuk pendidikannya. Model dummy itu adalah seperti ini. Y tambah BX tambah C pakai ini. Ya. Berarti kalau yang BX ini tidak pakai dummy. Bisa jadi dalam bentuk rupiah, bisa jadi dalam bentuk angka-angka atau jumlah gitu ya. Kalau ini 1 dan 0. Ya, 1 dan 0. Nah, itu aja. Dari atas sampai bawah. 20 responden, 1, 0, 0 atau 1, 1 dan sebagainya dan seterusnya. Ini variable view dan kolom values-nya dirubah. Oke ya. Oke, lanjut. Nah, regresi nonlinear. Nah, kita akan belajar regresi itu ya. Saya ulang lagi. Ada linear dan non-linear. Nah, linear juga dibagi dua, sederhana dan berganda. Oke, seperti itu. Nah, kita fokus sekarang non-linear. Non-linear adalah
bentuk hubungan fungsi atau persamaan ya. Fungsi itu disebut juga persamaan. Persamaan, setiap ada sama dengan itu persamaan. Tapi jika seperti ini, 2x tambah y kecil dari 5. Nah, itu apa namanya? Pertidaksamaan. Tapi jika 3x tambah 5y sama dengan 0 atau 3, ada sama dengan disebut dengan persamaan. Kalau ada ini pertidaksamaan. Ingat ya, matematik ekonominya. Nah, oke. Model regresinya seperti ini. X1 tambah beta 1 tambah E. Nah, terus ini masih dipecah lagi. Non-linear adalah bilangannya bisa jadi setengah X tambah BX. Nah, itu ya. Karena tidak linear, non-linear. Ada pecahan atau pangkatnya pangkat 3. Nah, itu ya. X3 tambah X2 tambah 2Y sama dengan 0. Nah, non-linear ya. Karena angkanya tidak linear lagi, tidak berganda. Kalau berganda, ganda itu ingat saja ya, ganda atau 2. Nah, itu kalau sederhana 1. Nah, itu aja pangkatnya 1. Lanjut. Ini sebagai pengantar saja. Nah, hipotesis ya. Bagaimana cara hipotesis itu diterima atau tidak ya. Tinggal 7 menit lagi, silakan nanti close dan masuk lagi ya. Nah, uji hipotesis. Ya, hipotesis harus lulus uji T, evitum, dan signifikansi. Jadi syarat hipotesis itu ada apa? Ada dan kemudian arahnya. Arahnya itu positif atau negatif. Nah, tentu saja seperti ini contohnya ya. Kita membuat H0, H1. X1 berpengaruh positif terhadap Y. Tidak pengaruh. X1 kalau H0 tidak ada ya. X1 pakai tidak ada ya, sorry. Tidak ada. Nah, kalau H1-nya X1 berpengaruh positif terhadap Y. Ini garis singkat saja ya. Jadi kalau hasilnya nanti kalau SPSS kita menggunakan dapat kolom standar ini, coba lihat nanti standar koefisien betanya adalah positif, berarti kita telah sesuai dengan hipotesis yang kita bangun. Berarti kalau positif, kenapa kita yakin positif? Karena penelitian terdahulu ya mengatakan positif, di buku juga mengatakan positif gitu ya, dan keyakinan penulis positif. Nah, makanya kita buat positif. Tapi kalau kita belum yakin, ada penelitian menggunakan positif dan negatif ya, buku juga gitu, ada positif dan negatif, tidak usah kita buat positif atau negatif. Berarti yang arah ini kita abaikan ya. Kita abaikan. Nah, kita abaikan. Jadi kita fokus pada ini aja. 1, 2, 3. Oke. Selanjut. Yang pertama kita bahas, kita ulang lagi ya. Kapan uji T itu yang penting kita harus uji hipotesis adalah kemarin H0 itu yang kita tolak ya. Kunci penelitian itu adalah H0 itu kita tolak ya. Berarti H1 kita terima. Nah, kapan? Yaitu ketika nilai T hitung besar dari T tabel. Begitu juga dalam F hitung kapan? Yaitu H0-nya itu yang kita tolak intinya. H1 kita terima. Itu kapan? Ketika F hitung besar dari F tabel. T hitung cara mencarinya adalah N kurang 2, sedangkan ini N kurang K kurang 2. Ingat ya, cara mencari T tabelnya. Dan ini T tabel. Ini F tabel. Nah, kemudian signifikannya. Signifikan kita lihat di tabel paling kanan ya. Sig titik. Nah, itu tulisannya. Sig titik atau sig hitung. Kita lihat adalah, nah, ketika ini signya, sig hitungnya, yang jelas, sorry, salah bulatan.
Nah, kita intinya adalah menolak H0 dan menerima 1. Kapan? Ketika sik titiknya kurang dari 0,05. Oke, saya lanjutkan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, saya lanjut. Sudah jam 5. Nah, kita mulai tugasnya ya. Silakan, sudah ada yang bisa? Sudah ada yang menggunakan ini? Sudah ada. Nah, ini jumlahnya berapa? Ini sudah saya tulis ya. Ini jumlahnya di sini adalah 1553 ya. 1553, 1503, kemudian 1602. Ini sudah bisa? Oke, saya bantu yang manual dulu. Manual. Nah, ini dia angkanya 1553. Oke, jelas ya? Nah, X1 pangkat 2 ini maksudnya adalah X-nya di pangkat 2 ya. X1-nya pangkat 2. Gitu. Next-nya akan saya bagikan nanti ya, sebelum ujian. Yang jelas minggu depan ketemu langsung ya. Jadi bisa bertanya lebih lanjut. Nah, ini X2-nya di pangkatin ya. Kalau manual. Nah, ini X2 kali X1 kali X2 ya. Karena X-nya ada 2. Kemudian X1 kali Y ya. Dan X2 kali Y. Kenapa ini perlu sekali? Karena ini kolom yang akan kita masukkan ke dalam rumus-rumusnya. Nah, seperti ini. Persamaan pertama ya. Masih ingat rumusnya? Yang jelas 1602. Masukkan angka ini ya. Kemudian persamaan 1 N-nya adalah AN tadi ya. N-nya adalah 20. Nah, ini 20. Kemudian 1553 adalah jumlah X1, 1503 adalah jumlah X2. 12455 adalah jumlah perkalian X1 kali Y. Ya. 1553 adalah jumlah X1. Yang ini adalah jumlah dari X1 pangkat 2. Dan ini adalah jumlah dari X1 kali X2. Oke, itu. Nah, kemudian ini adalah angka berasal dari X2 kali Y. Ya. 15503 adalah X2. Jumlah X2. 11679 adalah X1 kali X2. Dan kemudian 13473 adalah X2 pangkat 2. Jadi kita memperoleh 3 persamaan. Ya. Jika 3 persamaan kita telah benar, maka hasil ke bawah juga akan benar. Seperti itu. Langkah pertama, yaitu membandingkan X1 ini dan X2. Nah, kita hilangkan dulu 1553. 1553 itu apa? Cek dulu. Kita hilangkan atau eliminasi adalah X1, X2 ya. Yang ini kita cari dulu. Kita mengeliminasi berarti ini. P1 sigma X1. Ya. Nah, bagaimana caranya kita menghilangkan ini? Yaitu kita kali dengan 7765. Bagaimana caranya? Ya, agar kita sama ini. Maka nilai 1553 kita bagi 20, dapatlah 7765. Sehingga angka 1553 berasal dari mana? 20 kali 7765 dapat 1553 ya. 1553 ya. Kita kalikan 1 gitu ya. Kita menghilangkan ini. Ya, kali silang. Ingat ya, eliminasi pelajaran apanya?
Oke, seperti ini. Saya kopikan agar mudah. Oke, 1 menit lagi. Dapatnya. Nah, X-nya seperti ini. Sama-sama kita kalikan agar dapat ini adalah 20 kali 77,65. Dan 15,53 kita kalikan dengan 1, gitu ya. Itu juga 16,02 kita kalikan ini. 12,45 kita kalikan dengan 1 kali 1, ya. Ini kali ini. Oke, kalau menggunakan Excel tinggal menurunkan ini aja, ya. Ini kalau secara manual, ya. Kalau Excel cukup mudah. Oke. Karena akan habis, silakan di